Bab 63 dan 64. Sakit hati gadis CEO. Sedangkan di tempat lain, Davin sudah berada di ruangan Irene menunggu. Irene belum kembali dari tempat pembangunan. Bikin emosi saja dasar ular, nenek lampir, umpat Davin melonggarkan dasinya. Ceklek. Pintu terbuka, masuklah Irene dengan wajah terkejut, lantaran ia kaget melihat Davin yang sudah ada di sana, dengan wajah kesal penampilan acak-acakan. "Hai," ucap Davin tersenyum saat melihat Irene membuka pintu. "Kau kenapa berantakan sekali? Terus kenapa tuh muka kusut amat kayak jemuran belum disetrika?" ucap Irene menutup pintu lalu berjalan ke arah kursi kebesarannya. "Cek, ada ular yang bikin orang kesel," ucap Davin menghampiri Irene. "Ular?" ucap Irene tanpa melihat Davin. "Iya, ular berbisa," ucap Davin yang duduk di atas meja kerja Irene. "Emang apa yang diperbuat ular itu?" ucap Irene yang mengerti maksud Davin. Davin pun menceritakan kejadian tadi pagi dari awal sampai akhir. Begitu ceritanya, ucap Davin selesai bercerita. "Oh," ucap Irene mangguk-mangguk sambil mengerjakan pekerjaannya. "Cek, kau dengar tidak? Cuma oh doang," ucap Davin kesal. "Iya dengar, kau tinggal tunggu aja besok apa rencananya," ucap Irene yang masih fokus kertas di depannya. "Cek, dasar tukang kerja," ucap Davin berdiri dari duduknya, lalu berjalan menuju sofa. Karena tak ada jawaban dari Irene, Davin memutuskan untuk tidur di sofa Irene. Beberapa saat kemudian suasana hening seketika, dan Irene baru sadar jika Davin belum pergi, lalu ia menoleh ke arah sofa. Terlihat Davin sedang tidur. "Cek, dasar kebo, apa gak kasihan sama asisten Ken? Kerja seenaknya saja," gumam Irene lalu ia melangkah menuju ruang pribadinya mengambil selimut. Kemudian ia menyelimuti Davin dengan selimut yang ia bawa, lalu ia kembali bekerja menyelesaikan pekerjaannya. Detik berganti menit berganti jam, kini sudah waktunya istirahat, tapi Davin masih belum bangun dari tidurnya. "Tok tok tok." "Ya, masuk," ucap Irene. "Selamat siang Miss, Anda mau makan apa Miss?" ucap asisten L belum menyadari keberadaan Davin. "Pesan nasi goreng 2 bungkus." "Kau mau pesan apa?" "Terserah," ucap Irene menatap asisten L. "Baik Miss, minumannya apa Miss?" tanya asisten L, yang tidak sadar jika Davin sudah bangun dan berdiri di belakangnya. "Lemon tea 2, ucap Irene menahan senyumnya. "Ada lagi Miss?" ucap asisten L. "Tidak ada," singkat Irene. "Kalau begitu saya permisi dulu Miss," ucap asisten L membukukan badan lalu berbalik tiba-tiba. "Ah!" teriak asisten L terkejut, saat melihat Davin di belakangnya dan refleks asisten L menendang Davin. "Aduh!" rintihan Davin lalu ia berlari keluar, tanpa melihat siapa yang ia tendang, sedangkan Irene tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Sudah puas ketawanya," kesal Davin sambil menggosok bokongnya. "Lagian juga kenapa kamu iseng banget?" ucap Irene diakhiri kekean kecil. "Cek, terserahlah. Aku mau pulang saja," ucap Davin merapikan pakaiannya. "Tunggu setelah makan kau baru boleh pulang," ucap Irene bersandar di kursinya. Davin mengiyakan ucapan Irene. Tak berapa lama kemudian asisten L datang membawa pesanan Irene. Saat asisten L menghampiri Irene, asisten L terus ditatap tajam oleh Davin seakan ingin mengulitinya. Asisten L yang merasakan aura pembunuhan pun, langsung buru-buru meletakkan pesanan Irene lalu ia keluar dari ruangan Irene. Setelah asisten L pergi mereka pun mulai memakan makanannya. Setelah selesai makan Davin pamit pergi kembali ke perusahaannya.
Keesokan pagi harinya, rumah Davin sudah heboh atas pemberitaan jika dirinya menghamili Nindi, model papan atas dan tak mengakui anaknya. Brak brak brak. Davin bangun buka pintunya, ucap Mama Davin menggedor pintu kamar. Brak brak brak. Davin buka pintunya, teriak Mama Davin. Davin yang masih tertidur merasa terganggu dengan suara gedoran pintu. Dengan langkah gontai ia berjalan menghampiri pintu lalu membukanya. Saat membukanya tiba-tiba. Dasar anak kurang ajar, marah Mama Davin sambil memukuli Davin. Aduh mah sakit mah, rintih Davin. Dasar anak tidak tahu diuntung, Mama gak pernah ngajarin kamu jadi anak kurang ajar ya, marah Mama Davin. Aduh mah, salah Davin mah. Ampun sakit mah, protes Davin. Gak punya salah kamu bilang, kau menghamili orang dan tak mau mengakuinya. Apa itu bukan salah? Hah, teriak Mama Davin marah bercampur kesal. Cukup mah, ucap Davin memohon. Mama belum puas menghajar kamu, ucap Mama Davin hendak memukul Davin tapi ditahan Davin. Sebentar Davin tidak mengerti mah. Apa salah Davin bangun-bangun Davin dipukuli, ucap Davin bingung. Ikut Mama, ucap Mama Davin menggeret Davin menuju TV. Lalu Mama Davin menyalakan TV, saat layar TV menyala mata Davin membulat, amarahnya sudah mulai memuncak tangannya mengepal erat. Mah Davin bisa jelasin kalau semua itu enggak bener mah, dia itu bohong, jelas Davin. Tapi di situ buktinya ada Davin, kau mau masih mengelak. Hah, marah Mama Davin. Mah Davin beneran gak pernah melakukannya mah, Davin gak bohong tolong percaya sama Davin, ucap Davin dengan lembut sambil membawa mamanya duduk di sofa, dan memegang erat tangan mamanya. Mama Davin menatap mata Davin mencari kebohongan di matanya, tapi yang ia lihat hanya ada sebuah kejujuran. Mama Davin menghela nafas mencoba mengontrol emosinya. Tolong percaya Davin, ucap Davin memohon. Mama percaya sama kamu, mengelus rambut Davin, selesaikan semuanya Mama tak mau mendengar berita yang tidak baik tentang kamu, ucap Mama Davin tersenyum. Terima kasih mah, ucap Davin memeluk mamanya. Sedangkan Papa Davin masih asyik santai menyesap kopinya sambil membaca koran. Papa Davin bukan tak peduli dengan Davin tapi ia percaya jika Davin tak melakukan itu semua. Dan ia pun sudah tahu jika Nindi itu wanita seperti apa. Jadi Papa Davin hanya melihat saja percaya, jika Davin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bab 64. Mobil Irene sudah melaju di jalanan kota, memecah kepadatan orang yang sedang beraktivitas. Di dalam mobil Irene sedang melihat drama kebohongan Nindi melalui iPad-nya. Pakai dokumen palsu ternyata. Baiklah jika ingin bermain denganku, batin Irene tersenyum miring. Mobil melaju hingga akhirnya sampai di kantor. Lalu Irene dan asisten L turun dari mobil berjalan ke dalam karyawan yang melihatnya memberi hormat pada mereka. Selamat pagi Miss, asisten L, ucap para karyawan yang hanya diangguki kepala. Ting. Pintu lift berbunyi sampailah Irene di ruangannya bersama asisten L. Nanti siang kita ke perusahaan X, ucap Irene yang sudah duduk. Baik Miss, ucap asisten L yang tahu tujuan Irene. Kau boleh pergi, ucap Irene. Permisi Miss, ucap asisten L lalu ia keluar menuju ruangannya. Di tempat stasiun televisi milik Bram, terlihat Nindi sedang bermain aktingnya. Saya di sini Nindi Charles ingin menyampaikan suatu berita, yang mungkin banyak orang yang tak percaya tapi inilah kenyataannya, ujar Nindi mulai meneteskan air mata. Saya saat ini sedang berbadan 2 hiks, ucap Nindi menangis. Memang buat kalian ini adalah tak pantas tapi, isak Nindi.
Tapi itu semua aku lakukan demi mendapatkan cintanya, Hiks. Setelah aku melakukan itu semua untuknya, dia tega meninggalkanku begitu saja, Hiks, dan tidak mau mengakui kalau ini anaknya, Hiks, Ishak Nindi. Saya sengaja mengatakan ini semua di depan publik agar dia mau bertanggung jawab, ucap Hindi mengusap air matanya. Dan sebenarnya anak yang aku kandung saat ini adalah anak Davin Eka Prayoga, ucap Nindi. Ya benar, yang kalian maksud Davin Eka Prayoga CEO perusahaan Ek, memang kalian tidak menyangka tapi itulah kenyataannya, ujar Nindi lalu ia mengambil dokumen palsu. Dan di sini saya sudah ada buktinya kalian bisa lihat, saya tidak berbohong. Hiks, tolong bantu saya untuk mendapatkan keadilan, ucap Nindi mengeluarkan air mata. Terima kasih, ucap Nindi lalu membukukan badan, lalu ia turun di atas panggung berjalan seperti orang yang tertindas, berjalan terus sampai di ruang ganti. Bagaimana aktingku bagus gak, ucap Nindi pada Bram. Bagus sayang luar biasa, ucap Bram menzium bisbir Nindi dan Nindi pun membalasnya. Jangan lupa imbalannya, ucap Bram setelah melepaskan siumannya. Beres, ucap Nindi tersenyum, tersiarnya berita tentang Davin CEO tampan, pemilik perusahaan terbesar di negara ini, membuat para netizen heboh termasuk wartawan yang berlomba-lomba mendapatkan informasi lebih lanjut. Hingga kini perusahaan Ek, dipenuhi para wartawan yang meminta penjelasan dari pihak Davin, terkait dengan berita tentang dirinya. Davin kini sedang berada di dalam mobil sudah berada tak jauh dari kantornya. Cek sial sudah ada wartawan di depan lagi, kita lewat pintu rahasia saja, ucap Davin pada asisten Ken. Baik tuan, ucap asisten Ken lalu menjalankan mobilnya ke arah rumah yang ada garasinya samping kantor, yang langsung terhubung di basement kantor. Kita adakan konferensi pers nanti siang, ucap Davin saat ia sudah berada di dalam ruangannya. Baik tuan, tapi bagaimana dengan bukti yang menguatkan jika Anda bersalah tuan, ucap asisten Ken. Nanti aku pikirkan, ucap Davin mengacak rambutnya. 10 menit lagi kita akan rapat dengan para dewan direksi tuan, ujar asisten Ken. Hah, pasti mau bahas tentang berita ini? Baiklah kau boleh keluar 10 menit lagi panggil aku kembali, ucap Davin menghela nafas panjang. Baik tuan permisi, ucap asisten Ken membungkukkan badan lalu keluar. Huf, dasar wanita ular berbisa. Awas saja ku hancurkan hidupmu, ucap Davin tersenyum licik. 10 menit yang lalu, Davin sudah berada di ruang rapat dan benar saja para dewan direksi marah, ketika mendengar berita miring itu yang dimana membuat saham Ek menurun. Rapat tentang berita itu berakhir pada siang hari, Davin dengan sekuat tenaga meyakinkan para dewan direksi, bahwa berita itu tidaklah benar dan dewan direksi memberikan satu kesempatan membuktikan ucapan Davin. Lelah sekali, ucap Davin yang sedang bersandar di kursinya. Maaf tuan Anda mau makan apa tuan, ucap asisten Ken. Aku tidak nafsu makan, kau saja yang makan, ucap Davin. Tapi tuan, bagaimanapun juga Anda harus makan tuan, ucap asisten Ken mengingatkan. Asisten Ken, tegas Davin menatap tajam asisten Ken. Maaf tuan, kalau begitu saya permisi, ucap asisten Ken lalu pergi meninggalkan Davin. Belum ada 1 menit asisten menutup pintu kini sudah kembali terbuka lagi. Sudah aku bilang aku tidak nafsu makan, ketus Davin tanpa melihat siapa yang datang. Brak. Suara kotak nasi dibanting ke atas meja, Davin yang sedang memejamkan matanya pun langsung terbuka lebar, saat mengetahui orang yang ada di depannya. Hehehe, Mama bagaimana bisa Mama ada di sini, ucap Davin menyengir.
Kenapa tidak boleh jika Mama kesini? Ketus Mama Davin berkacak pinggang. Bukan begitu Ma, di luar kan banyak wartawan takutnya Mama kenapa-kenapa, ujar Davin. Kau nyumpahin Mama celaka hah, teriak Mama Davin. Bukan gitu Ma, sudah Mama kesini mau ngapain? Tanya Davin. Tuh makan keadaan kayak gini pasti kamu gak mau makan, ucap Mama Davin menunjuk kotak nasi yang ia bawa. Tapi Ma, ucap Davin terpotong. Davin, ucap Mama Davin menatap tajam Davin tanda tak menerima bantahan apapun. Iya, pasrah Davin lalu membuka kotak nasi itu. Baru saja Davin hendak mengambil sendok tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tok tok. Masuk, ucap Davin. Masuklah wanita cantik berwibawa melangkah menghampiri Davin, sambil membawa sebuah map coklat. Irene mau ngapain ke sini? Tanya Davin heran. Tanpa memperdulikan ucapan Davin, Irene malah mencomot makanan Davin. Kau, ucap Davin terhenti kala Mama yang baru keluar dari toilet. Davin, Mama pulang dulu ya, ada tamu ternyata, ucap Mama Davin yang melihat Irene sedang makan. Uhuk. Irene tersedak saat ia menyadari bahwa makanan yang ia makan adalah makanan yang Mama Davin bawa untuk makan siang Davin. Ia tahu karena Davin bukan tipe orang yang mau membawa bekal, apalagi kotak nasi itu bukan dari toko makanan dimanapun. Hati-hati makannya, cemas Davin menepuk punggung Irene, sambil memberikan minumannya pada Irene. Mama Davin yang melihatnya pun tersenyum. Ia bisa melihat jika Davin mencintai orang yang ada di depannya dengan tulus. Maaf Nyonya, makanannya saya makan ini tinggal setengah, ucap Irene tersenyum kikuk menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mama Davin tersenyum lalu menghampiri Irene, menatap mata Irene dengan intens, kemudian ia mengangkat tangannya mengusap kepala Irene. Gak apa-apa sayang, makan aja semuanya. Katanya tadi Davin gak nafsu makan jadi habiskan saja, ucap Mama Davin dengan lembut. Biar Davin yang habiskan Nyonya, Irene sudah kenyang, ucap Irene tersenyum sopan. Jangan panggil Nyonya dong, panggil Mama saja ya, pinta Mama Davin. Mama tahu aja, batin Davin mendengar ucapan mamanya. Irene menoleh ke arah Davin, dan Davin tersenyum lalu mengangguk. Iya Mama, ucap Irene canggung. Ya sudah Mama pergi dulu ya, ucap Mama Davin. Iya hati-hati di jalan Ma, ucap Davin dan Irene sepeninggalnya. Mama Davin suasana mendadak jadi hening.